Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Raja Run part yang ke-9. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Chapter diawali dengan teriakan histeris dari si mamah sombong. "Bangun, Pah, jangan biarkan mamah jadi janda," ucap si mamah. "Inilah yang dinamakan azab," kata Bang Monkey. "Kalian dulu yang mau membunuhku, jadi jangan salahkan aku. Jika kau ingin membunuh seseorang, maka kau juga harus siap kalau dibunuh," kata Dongse dengan bijak. Setelah mendengar kata-kata bijak dari Dongse, si mamah yang udah menjanda malah mengatai Dongse sebagai seorang iblis. Tang Yin langsung marah. Dia bilang, "Kalian yang mau membunuh duluan, giliran dibunuh malah mencari pembenaran." Lalu Dongse menenangkan Tang Yin. Dia bilang, percuma ngomong sama mereka. Rata-rata orang di pemerintahan sifatnya kayak gitu semua. Dari jauh Bang Monkey terkesan dengan Dongse. Meskipun baru awaken, dia sudah bisa mengalahkan Rune Warrior rank E. Dan lihat rune weapon yang dia bawa. Itu bukan rune weapon biasa. Kampret. Sekarang di tim Blood Wolf, senjataku jadi senjata yang terlemah, ucap Bang Monkey dalam hati. Lalu dengan emosi si mamah bilang kalau dia tidak akan berhenti balas dendam meskipun sudah menjadi hantu. "Setelah semua ini, kau masih kekanak-kanakan ya? Ingat umur, Roy," ujar Bang Monkey ke si mamah sombong. Mendengar itu, si mamah yang udah janda malah tambah kesal dengan mereka bertiga. Tiba-tiba mak jelep, ada anak panah yang tertancap di dekat mereka. Dongse menyadari kalau di panah itu ada sebuah bom. Lalu dia berteriak untuk segera menjauh dari sana. Dan duar, terjadi ledakan yang cukup besar. Dongse pun mengambil kesempatan ini untuk memeluk Tang Yin. Lumayan batinnya. Tang Yin yang terjatuh pun kaget. Lalu dia bilang ke Dongse kalau dia memakai rune armor. Ledakan kayak gitu nggak akan melukainya. Dongse pun minta maaf. Dia bilang kalau itu hanyalah refleks seorang pria. Setelah itu kita diperlihatkan sama mamah yang terbatuk-batuk. "Si brengsek mana yang melakukan ini?" umpat Bang Monkey. Lalu terlihat kumpulan netizen yang berjalan mendekat. Tang Yin yakin kalau mereka adalah para netizen yang tadi ada di luar dungeon. Dan Dongse juga yakin kalau mereka mengincar obat awakeningnya. Dan seperti yang dibilang Dongse, mereka datang untuk mengambil obat awakeningnya. Mereka juga mengancam kalau jangan macam-macam dengan netizen. "Ini saatnya aku mengeluarkan jurus andalan emak-emak," batin si mamah sombong. "Bocah ini yang membawa obat awakeningnya, bunuh dia!" teriak si mamah sombong. Lalu bos netizen dan salah satu anak buahnya mulai mengancam Dongse. Mereka sangat berani karena jumlah mereka sangat banyak. "Netizen itu beraninya cuman keroyokan," ucap Tang Yin. Bang Monkey mengiyakannya. Mereka hanya berani menindas yang lemah. Dimanapun tempatnya, pihak yang lemah akan selalu ditindas, imbuh Dongse.
Lalu Dongse meminta Bang Monkey untuk membawa Tang Yin kabur dari sana. Tapi Bang Monkey menolaknya. Tang Yin juga nggak akan kabur kayak pengecut dan meninggalkan temannya di belakang. Lalu terlihat si mama sombong yang mulai senang. Karena dengan bantuan netizen, Dongse dan kawan-kawan tidak akan bisa keluar dari sana hidup-hidup. Baiklah, sekarang serang dia. Tunjukkan kekuatan netizen yang ada di manhwa ini, teriak bos botak. Tiba-tiba terdengar suara pesawat. Bos botak dan anak buahnya pun sontak mendongak ke atas. Dan terlihat pesawat tempur dari tim Blood Wolf yang sudah sampai di sana. Melihat itu, Tang Yin langsung senang. Lalu Mbak Firefox, Bang Bull, dan Bang Tiger langsung melompat dari pesawat. Saat mereka mendarat, para netizen pun terkejut. Coba lihat, datang dari mana netizen-netizen idiot ini, ucap Mbak Firefox. Dia pun langsung memberikan ucapan selamat kepada Dongse yang sudah berhasil awaken. Lalu Mbak Firefox menatap ke arah bos botak sambil bilang, "Apa kalian mau mati di sini? Berani kau bersikap arogan di depan para netizen? Kau pikir bisa mengalahkan kami?" bentak si bos botak. "Hui botak sialan, kalau kau berani menyentuh anggotaku, rasakan akibatnya," ancam Kapten Poison Wolf ke si botak. Si botak langsung terlihat kesal. Tapi si anak buah bilang, "Netizen itu mah benar bos. Ngapain lu takut sama pak tua itu? Ku hitung sampai 5. Enyahlah dari pandanganku," bentak Kapten Poison Wolf kepada mereka. Para netizen pun mulai terintimidasi dan terlihat akan mundur. Tapi di sisi lain, si mama sombong yang kesal karena jadi janda berteriak, "Akan kuberi 1 miliar dan rune armor bagi siapa saja yang bisa membunuh Dongse." Mendengar itu, sontak para netizen terkejut. "Itu hadiah yang sangat banyak. Siapa sebenarnya si tante itu?" ucap si anak buah. Dongse, Bang Monkey, dan Tang Yin tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu Dongse bilang ke Mbak Firefox kalau dirinya sudah siap untuk bertarung. Tapi Mbak Firefox menenangkan Dongse. Mereka semua tidak perlu turun tangan untuk menghadapi para netizen idiot itu. Tiba-tiba terdengar suara pesawat tempur yang lebih banyak. Dan saat melihat ke arah suara, Dongse benar-benar terkejut. 1 batalion pesawat tempur datang ke sana. "Apa-apaan itu njir? Buster Call versi udara kah?" ucap Dongse yang hampir gak percaya dengan keadaan ini. Dari dalam pesawat tempur, beberapa netizen idiot sudah di-lock. Netizen di sana mulai terheran-heran. Dan bos botak merasa kalau target dari pesawat-pesawat tempur itu adalah mereka. Itu kan pesawat tempur tipe 600 terbaru. 1 unit saja sudah bisa menghabisi rune beast rank A dengan mudah. Dan sekarang pesawat itu ada banyak. Ada apa ini sebenarnya? Batin si mama sombong yang terheran-heran. Kemudian kita diperlihatkan sama Tang Yin yang menatap ke pesawat itu dengan wajah agak kesal. "Kau hebat sekali mbak, bisa membawa 1 batalion pesawat tempur," teriak Dongse. "Jangan heboh gitu dek," ucap Mbak Firefox. "Woi netizen idiot, masih mau melawan kami?" ujar Kapten. "Sekalipun kita maha benar, sekali dibom sama pesawat tempur itu, kita bakalan musnah. Ayo mundur aja," kata bos botak kepada para netizen yang ada di belakangnya. "Enyahlah dari hadapanku sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, ujar Kapten. Netizen di sana pun langsung bubar meninggalkan tempat itu.
Sebelum pergi, tak lupa si Mamah mengancam Dongse. Dia akan membuat Dongse membayar atas apa yang dia lakukan di hari ini. Dan setelah itu, si Mamah pun langsung pergi dari sana. Dongse pun berterima kasih pada Mbak Firefox karena sudah memanggil bala bantuan untuk menyelamatkannya. Tapi Mbak Firefox bilang kalau mereka bukan datang buat Dongse, tapi buat Tang Yin. Hah? Tang Yin? Ucap Dongse yang penasaran. Apa kau baik-baik saja, Tang Yin sayang? Teriak si bocil manja dari kejauhan. Tang Yin pun minta maaf karena sudah membuat mereka berdua khawatir. Gak apa-apa, setelah kau menghilang, aku langsung menghubungi ayahmu. Dan dia pun mengirim 1 batalion untuk mencarimu, terang Profesor Xiao dan si bocil manja. Aku ini Rune Warrior. Bang Monkey dan Dongse juga bersamaku. Memangnya apa yang harus dikhawatirkan? Menyebalkan banget punya ayah posesif, ujar Tang Yin dengan nada agak kesal. Jangan bilang begitu, dan jangan samakan nyawamu dengan nyawa mereka. Kau kan... Belum menyelesaikan omongannya, Tang Yin langsung menyuruh si bocil manja buat diam. 1 batalion ini cuma buat nyari Tang Yin. Bahkan polisi, TNI, tim SAR aja nggak sampai kayak gini loh kalau lagi nyari orang hilang. Siapa sebenarnya si Tang Yin ini? Batin Dongse. Kemudian kapten memanggil Dongse. Dongse pun datang ke tempat kapten. Dan di sisi lain, ada 1 pesawat tempur yang mendarat di dekat Tang Yin. Dan saat pesawat itu sudah mendarat, ada seorang pria yang keluar dari sana dan memanggil nona muda. Pria itu bernama Jiang Feng, seorang Rune Warrior rank A dan role-nya adalah Rune Swordsman. Kali ini kau benar-benar membawa masalah besar, ucap Jiang Feng pada Tang Yin. Melihat paman Jiang Feng yang agak marah, Tang Yin gak bisa beralasan lagi. Lalu Jiang Feng bilang kalau dia tahu nona mudanya ini mau mencari pengalaman nyata sebagai seorang Rune Warrior. Tetapi alam liar masih cukup berbahaya baginya sekarang. Dan Jiang Feng juga menegaskan agar nona muda Tang Yin mau bersabar menunggu sampai dirinya lulus dari universitas. Iya, aku tahu. Setiap ketemu pasti ngomong itu mulu, ucap Tang Yin dengan nada ketus. Jiang Feng pun menghela nafas. Lalu dia memanggil Profesor Xiao. Lalu dia menjelaskan kalau masalah nona muda sudah sampai ke telinga Tuan Tang. Dan hal itu membuatnya sangat kecewa dengan Profesor Xiao. Si bocil terkejut. Dia tidak menyangka kalau Tuan Tang sampai kecewa dengan Profesor Xiao. Profesor Xiao pun mengakui kesalahannya. Setelah sampai di Beijing nanti, dia akan mengajukan surat resign. Lalu Tang Yin mencoba membela Profesor. Dia bilang ini bukan salahnya. Yang harus disalahkan adalah aku. Tidak bisa begitu. Harus ada yang bertanggung jawab atas masalah ini. Kalau enggak, gimana caraku menjelaskannya pada ayahmu? Tanya Jiang Feng pada Tang Yin. Mendengar itu, Tang Yin tidak bisa menjawabnya. Lalu Jiang Feng bertanya, orang-orang yang sebelumnya tadi kan tidak mengincar Tang Yin. Jadi siapa yang menyeret Tang Yin ke permasalahan tadi? Lalu bocil manja menjawab, mungkin yang membuat Tang Yin terseret ke permasalahan tadi adalah laki-laki yang bernama Dongse. Jiang Feng pun langsung melihat ke arah Dongse. Dan setelah itu, dia memutuskan untuk berbicara dulu dengannya. Di sisi Dongse, Kapten Poison Wolf memujinya.
Dongse tidak mengecewakannya dan berhasil menjadi Rune Warrior. Lalu Bang Tiger bilang kalau obat awakening punya efek meningkatkan afinitas rune. Dan dia pun penasaran dengan afinitas rune Dongse yang sekarang. Seperti diingatkan saja, setelah awaken aku juga belum mengecek statku lagi, batin Dongse. Dia pun langsung mengecek statusnya. Dan terlihat kalau afinitas runnya Dongse naik menjadi 101%. Sontak Dongse bingung, kok bisa afinitas runnya melebihi 100%? Lalu muncul dua notifikasi. Yang pertama, semakin tinggi afinitas rune Dongse, maka itu akan memperkuat skillnya. Dan yang kedua, kecepatan penyerapan energi rune akan ditingkatkan. Ini sangat hebat. Jika aku terus meningkatkan afinitas runku, maka skillku akan bertambah lebih kuat dari Rune Warrior yang lain, batin Dongse. Dan dengan 100% lebih afinitas rune, aku bisa menyerap energi rune lebih cepat dari yang lain. Dengan ini aku bisa melampaui para jenius dengan afinitas rune 100%. Ini benar-benar hebat. Dari yang sebelumnya cuma seorang sampah, sekarang aku melampaui para jenius. Atau bisa dibilang nge-cheat, ucap Dongse dalam hati. Kemudian Mbak Firefox memanggil-manggil Dongse, tapi nggak ada jawaban dari Dongse. Habis awaken, otakmu konslet ya? Tanya Mbak Firefox yang melihat Dongse senyum-senyum kayak orang mesum. Dongse pun langsung tersadar. Dia minta maaf karena masih senang karena sudah resmi menjadi Rune Warrior. Lalu Kapten mengingatkan, meskipun Dongse sudah menjadi Rune Warrior, dia harus selalu rendah diri dan bertanggung jawab. Dongse paham, Rune Warrior itu bukan sebuah titel aja. Rune Warrior adalah garis pertahanan terakhir umat manusia. Lalu di belakang Dongse ada yang bilang kalau Dongse cukup pintar. Dia juga penasaran seberapa kuatnya Dongse. Anda siapa? Tanya Dongse. Bang Monkey terlihat panik karena orang itu adalah orang yang turun dari pesawat perang tadi. Dan orang itu kelihatannya sangat kuat. Lalu Jiang Feng memperkenalkan dirinya. Dia ini adalah Rune Warrior rank A yang berasal dari Serikat Rune Warrior Beijing, sekaligus konsultan spesial keluarga Tang. Seorang rank A dan juga anggota dari Serikat Rune Warrior Beijing. Orang ini bukan orang sembarangan. Orang seperti ini datang hanya untuk menjemput Tang Yin. Siapa identitas sebenarnya dari Tang Yin ini? Ucap Kapten dalam hati. Lalu dia ingat bahwa setelah Profesor melaporkan hilangnya Tang Yin, 10 pesawat tempur versi terbaru langsung datang untuk mencarinya. Terus Kapten pun teringat dengan nama Tang. Itu merupakan nama salah satu keluarga dari 7 keluarga besar di Manhua ini. Kemudian Jiang Feng bertanya, ada hubungan apa Dongse dengan nona mudanya? Dongse menjawab kalau dirinya cuma sebatas teman, nggak lebih. Mendengar itu, Jiang Feng langsung menarik kerah baju Dongse. Kau pikir dirimu itu siapa? Berani sekali berpikir kalau kau temannya nona muda kami, ucap Jiang Feng dengan nada mengancam. Melihat anggotanya dibegitukan, Kapten Poison Wolf langsung marah dan bersiap mengeluarkan pedangnya. Dari jauh Tang Yin juga berteriak ke Jiang Feng agar melepaskan Dongse. Jiang Feng pun melepaskan Dongse. Biasanya setelah meminum obat awakening, orang biasa pasti bakal mati. Melihat Dongse yang berhasil awaken, Jiang Feng cukup terkesan. Lalu dia mengingatkan Dongse, meskipun Dongse sudah menjadi Rune Warrior, jarak antara Dongse dan Tang Yin itu masih bagaikan bumi dan langit.
Jiang Feng menegaskan kalau Dongse bukan teman Tang Yin. Dongse cuman orang asing. Enak saja, yang menentukan temanku ya aku sendiri, bukan paman. Lagian Dongse itu juga sudah menyelamatkan nyawaku, teriak Tang Yin dengan nada agak kesal. Menyelamatkanmu? Dari awal dia sudah membawa bahaya untukmu, terang Jiang Feng ke Tang Yin. Lalu Jiang Feng tanya, kalau ayahnya Tang Yin sampai tahu penyebab ini semua gara-gara Dongse, menurutmu apa yang akan terjadi padanya? Lalu Tang Yin merasa kalau Jiang Feng ngomong kayak gitu untuk memberikan Dongse dan dirinya jarak, sehingga ayahnya tidak akan berbuat macam-macam sama Dongse. Tang Yin pun paham maksud dari Jiang Feng. Dia langsung nurut dan pulang. Terima kasih sudah mengerti, Nona muda, ucap Jiang Feng. Suatu saat nanti aku akan lepas dari ayahku. Rune Warrior itu tempatnya di alam liar, bukan dikekang di dalam kota, batin Tang Yin. Sebelum pulang, Tang Yin berterima kasih sama Dongse. Soalnya gara-gara Dongse, Tang Yin mendapat pengalaman yang seru di alam liar. Dia berharap agar kedepannya nanti bisa bertarung bersama Dongse lagi. Ternyata menjadi Rune Warrior tidak membuat hidupku nyaman. Dunianya Rune Warrior itu jauh lebih kompleks dari yang kukira, batin Dongse. Gila, setelah semua yang kulalui, aku bahkan gak pantas berteman sama Tang Yin. Aku bahkan tidak bisa apa-apa saat berhadapan dengan sosok yang lebih kuat. Tapi dengan kekuatan sistem, aku akan bertambah kuat dan diakui oleh semua orang, batin Dongse yang terus menatap kepergian Tang Yin. Lalu Mbak Firefox menepuk pundak Dongse. Dia bilang kalau Tang Yin udah pergi. Dan dia tanya, sejak kapan Dongse menjadi sangat dekat dengan Tang Yin? Cerita saja sama onesanmu ini. Aku tahu perasaan seorang cewek, ucap Mbak Firefox. Kau terus menatap kepulangannya. Saat ledakan tadi, kau juga curi kesempatan buat memeluknya. Kau pasti menyukainya kan? Kau tidak bisa menipuku, Dek Manwa, ucap Bang Monkey sambil menggoda Dongse. Setelah itu Dongse langsung terlihat sedih. Kemudian di dalam pesawat, Tang Yin masih memikirkan Dongse. Dia berharap bisa bertemu lagi dengan Dongse. Setelah kejadian tadi, tidak membuat Profesor Xiao menghentikan penelitiannya. Lalu Kapten menjelaskan kalau anggota Blood Wolf bertambah 1 orang. Tapi mereka tidak akan memberikan biaya tambahan ke Profesor. Kapten pun memberikan ucapan selamat pada Dongse. Kemudian Dongse pun disambut secara resmi oleh tim Blood Wolf. Dongse tanpa ragu langsung menjabat tangan Kapten. Nama Dongse, rank F, role Rune Sniper. Mohon bimbingannya, ucap Dongse dengan tegas. Singkat cerita, setelah resmi menjadi anggota Blood Wolf, Dongse menjalankan tugasnya mengawal Profesor Xiao dan si bocil manja. Di alam liar, Dongse mengasah skill dan membantai beberapa rune beast untuk meningkatkan levelnya. Kapten pun memuji Dongse, karena setelah belum lama awaken, dia sudah bisa membantai rune beast rank F dengan sangat mudah. Dan tidak hanya itu, Dongse juga dapat banyak pengetahuan baru yang dia peroleh dari Profesor Xiao. Akhirnya penelitian pun selesai. Mereka semua kembali ke kota. Lalu kita diperlihatkan dengan stat Dongse yang baru. Dia sudah naik ke level 19 dengan afinitas rune sebesar 101%. Dan akhirnya Dongse pun sampai. Dia sudah kangen sama Xiaoxi.
Lalu Profesor Xiao langsung izin pamit karena ada beberapa hal penting yang harus dia lakukan di labnya. Bang Dongse, kalau kau pergi ke Beijing, carilah aku. Aku akan menyambutmu, ucap si bocil manja. Terus dia akan mencomblangkan Dongse dengan Tang Yin. Lalu dia menjelaskan kalau Tang Yin itu spesial. Banyak orang kuat dan kaya raya yang menginginkan Tang Yin. Tapi kau tenang saja. Dengan bantuanku, kesempatanmu mendapatkannya tidaklah nol, ucap si bocil manja dengan sombong. Perjalananmu masih jauh Bang Dongse. Jadi teman aja nggak direstui, apalagi pacar, ucap si bocil manja. Dan sayang sekali chapter pun berakhir sampai di sini. Di part selanjutnya kita akan memasuki arc baru. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa level upkan loncengnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.